Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah perkenalan ya, pasti lo semua yang nonton video ini udah pada kenal gue kan. Oke, gue akan ngasih tahu cara config VM, virtual machine, mikrotik, apapun itu pokoknya VM di GNS 3. Kenapa gue pakai GNS 3? Karena dia konekinnya gampang ya, gak kayak di manual VirtualBox ini. Kan kalau di VirtualBox yang manual itu kan dia adapternya setting satu-satu ya. Kalau si GNS ini tinggal colok-colok aja kayak Cisco paket tracer. Ntar gue cobain dah kalau nggak percaya. Caranya pokoknya lu install aja dulu GNS 3, terus ngebikin mikrotiknya jangan lupa. Terus sama satu lagi VM buat akses ini, bisa pakai Debian, bisa pakai Linux yang lain apa Windows, sekarang udah pokoknya VM. Karena tadi udah dibuat ya sama gue. Oke, langsung aja. Jadi di sini kita klik new, blank project, namanya apa ya, salah-salahnya. Ini udah masuk. Nah, cara lu yang belum baru pertama kali ngebuka ini, masuk ke edit, preferences, masuk ke sini VirtualBox. Karena gue pakai VirtualBox ya, jadi gue kesini. Mungkin ada yang nanya kenapa gue pakai VirtualBox sama GNS. Yang pertama, VirtualBox itu ringan, jadi gue udah ngetes ya. Kalau VM VirtualBox sama VM di mikrotik dengan spek yang sama itu masih ringanan VirtualBox. Jadi selain gratis gitu, nggak dipungut biaya sedikit pun, si VirtualBox ini juga murah ya. Dan file installernya juga kecil ya dia, nggak kayak VMware dan selanjutnya yang kayak gini-gini. Langsung aja. Jadi kalau lu pertama kali buka GNS ini, buka kayak edit preference, masukin apa yang lu pakai, VirtualBox, VMware, VMU. Nah, di sini lu klik new. Ini nggak berpengaruh sama ini ya, pokoknya kita klik new. Nah, nanti ada VM lu nih yang muncul di sini. Ini kan karena gua udah nge-add semua ya, jadi udah ada. Atau di sini bisa gue delete? Nggak bisa kayaknya ya, takut kehapus, ngulang lagi gue video ini. Ya oke. Jadi gue nanti bakal pakai ini, mikrotik firewall ini, sama ini buat ngetes. Untuk settingan di sininya ya, sebelum kita masukin ke GNS, semua network nih lu jadiin ini not attach. Nanti si GNS nya otomatis config networknya. Kalau untuk mikrotiknya mungkin di ada perduanya ini ya, kita pilih host only karena nanti kita bakal config pakai Winbox ya. Oke, gitu aja. Kalau ini juga kan sebelumnya udah gue ini ya, config juga tuh yang video sebelumnya, jadi udah not attach, udah jelas. Langsung kita tambahin aja di GNS. Kalau misalnya di sini lu udah dimasukin semua nih, di klik new tadi, yes. Nah, nanti pilihnya tuh di sini. Nah, udah kelihatan kan VM yang lu add tadi ada semua. Jadi gue akan pakai yang ini, ya,
buat ngetes aja. Gede banget, segini lah. Sama ini kenapa ada yang nanya namanya salah-salah, karena ini cuma gua clone, jadi nggak gua khususin buat config ini, jadi langsung gua clone dari VM yang lain supaya nggak ribet lah. Nah, untuk konekin kabelnya dia sama kayak yang di paket tracer ya, langsung klik kabel, pilih slot yang kosong. Nah, ini kan slot kosong semua ya. Oke, ini udah connect ya, udah nyambung. Kenapa masih merah? Ya karena belum nyala, device-nya belum nyala semua. Langsung aja gue nyalain. Kalau untuk nyalain bisa manual satu-satu gini. Yes. Sorry, gue ini dulu. Gue tutup dulu. Mungkin sebelumnya belum gue ini ya, belum gue tutup, jadi masih ngebuka. Oke. Lo buat nyalain ini juga klik kanan juga, start. Nah, dia kan nyala sendiri. Jadi tanpa kita start di sini nih. Kalau yang namanya dia udah masuk ke GNS, dia bisa dijalanin di GNS. Ini udah mati yang di Cortex-nya ya. Saya tester. Nanti dia jalan sendiri tuh, tanpa lu masuk ke VirtualBox. Dia bakalan nyala ya. Udah hijau, dia cuma belum muncul. Nah, udah nih. Udah nyala ya. Oke, kita tunggu ini aja, kita tunggu dia sampai masuk booting ke ini. Oke, udah masuk. Kan tadi udah gua tambahin interface tuh yang buat ini ya, Winbox. Kita lihat apakah interface udah masuk. Kalau belum masuk, gua matiin lagi nih. Yang belum masuk ya, berarti gue matiin dulu lah. Sebetulnya ada cara yang buat ini nambahin apa interface dari sono, cuma kalau yang buat Winbox gue belum kesana belum lihat caranya gimana. Ini gue matiin dulu ya supaya bisa di config di Winbox. Terus pasti juga ngalamin kayak gue gini, matiin lagi nyalain lagi. Ini kita ganti ke ini ya, post only, supaya bisa connect ke PC kita. Ini kita jalankan di sini aja ya, supaya si adapter kedua ini nggak bisa ubah-ubah. Kita tunggu booting. Ya, buat lupa ada yang download ISO Microtik ya. Downloadnya yang 30 megaan. Kalau yang 100 megaan itu buat Microtik yang bendanya, yang fisik. Kalau yang 30-an itu biasanya buat ini ya, buat masukin ke VM. Coba masukkan deh. Kalau belum masuk juga gue matiin lagi, serius nih. Karena emang suka gitu. Oh, udah masuk, berarti udah bisa gue config di sini. Close saya lah. Nah, ya udah ada ya. Tadi kalau misalnya interface baru CTRL 1 belum bisa gue apa-apain. Oke. Oke, sekarang mau dites apaan dulu nih? Mungkin diakses ini ya, akses webfig yang buat config di web tuh loh.
Kalau kelas 10 pasti lu pernah lihat gue ngehack gitu kan, wifi di sekolah tuh yang buat ujian gue masukin situ. Kalau lu masih ingat, masuk sini terus karena si PC-nya tadi udah gue set ini ya, set IP-nya jadi 33 terus gue ini jadi 31 ya, si mikrotik ya. Kalau lu belum nonton sebelumnya ada videonya. 3 0 selesai 24 udah ya. Enggak salah, ini 31. Kita play. Interface jangan lupa, jangan salah. Ini kalau interface 2 kan tadi buat Winbox ya, buat ini, buat remote. Oke udah ini ya, udah masuk. Sekarang di gua ping dari sini dah, coba dulu. Ini ping 11 gitu, start dari sini terus start dari sono. Karena PC gua tadi IP-nya 33 ya, jadi kita ping ke 33. Apakah ada yang bisa kan? Oke bisa ya. Ya udah bisa masuk ke PC gua, komunikasi gitu. Sekarang gantian dari PC Debian gua. Ini dia. Kita akan config gitu ya dari web. Ini si RAM Debian ini cuma 380 mega loh. Jadi makanya si Debian ini kenapa gua katakan ringan di video sebelumnya, yaitu dia walaupun RAM cuma 400-an mega juga bisa jalan. Itu nggak nge-lag banget kan. Ya gak nge-lag emang ya Debian kayak gini. Ini juga Debian lama kan. Jadi ini jadi apa? Agak nge-lag gitu. Langsung goping ya. Jadi mending ganti ke ini lo pada VirtualBox. Enak. Udah gratis. Nggak makan RAM banyak. Coba goping ya. Tadi kan IP-nya 31 ya. Nah, bisa kan si ini ngeping ke firewall. Ini semua kalau lo yang tanya, itu pakai mikrotik virtual apa mikrotik asli? Kagak, ini mah mikrotik virtual. Yang fisik udah gue jual loh. Lumayan 400.000. Bisa kan? Karena ping SMP-nya udahan. Terus gue tes ini access web. Ya kan IP-nya ini ya, ini bekasan gue tadi nih, masih nyantol. Ada IP 31 ya, gue akses. Oke, masuk ya. Kita masuk ke sini. Mau tes apaan lagi nih? Ini kan udah bisa semua. Tes apa ya? Bingung gue juga ini tes apaan. Oh ini mungkin 2 PC kali ya, 2 PC gue samain IP-nya terus gue ping. Karena ini mikrotik sama PC ya, beda sama kalau PC. Gue stop aja. Ini nggak usah ya udah. Gua untuk PC yang satunya pakai yang ini Ubuntu, yang tadi kalau kalau lu pada nonton pasti lu tahu nih PC. Ceritanya kita pakai switch lah
walaupun sebetulnya udah bisa connect tanpa switch ya, karena ini cuma 2 PC. Kita coba aja. Ini udah ini connect semua. Karena yang Debian udah nyala ya, ini belum nyala. Yang Ubuntu gue nyalain dulu nih. Nyalainnya nggak lama, sebentar. Enak pakai DNS daripada pakai tracer sih. Tapi kalau ringan sih, lebih ringan pakai tracer ya. Karena kalau ini kan mesti jalanin VM dulu nih. Ya walaupun VM-nya cuma istilahnya cuma pakai RAM 150 itu kan buat mikrotik, cuma ya tetap lebih ringanan pakai tracer. Oh ya, kalau ada yang nanya sistem yang gue pakai nih, sistem fisik ya, PC gue yang buat rekaman nih. Ini pakai RAM 12. Pakai RAM 12, dia cuma makan segini nih. Kan tadi kan udah gue jalanin 2 VM nih. RAM 12. Prosesornya gue malah pakai prosesor kentang. Gue pakai Ryzen 3 mobile lah gitu, kentang banget kan. Masih bisa jalan tuh, nggak nge-lag PC gue. Cuma kebagi sih. Kebagi makanya dia nggak nge-lag. Jadi semuanya jalan, CPU jalan, RAM jalan, gitu jalan. Nah ini lo lihat nih. Malah gedean OBS-nya kan. OBS yang buat rekam nih. Malah gedean OBS-nya kan. VirtualBox-nya paling cuma 82 mega, padahal RAM di sini udah gue set 2 giga loh ini. Asli ini 2 giga nih, kalau nggak percaya gue tunjukin nih. Mana nih dia? Nah nih, 2 giga padahal. Terus nge-lag PC gue kagak, no, lihat. Ringan banget. Makanya lu pindahnya ke VirtualBox. Tadi udah ya, ini udah ngebacot. Langsung kita tes ping. Ya mau ngapain lagi selain ke-ping, PC ke PC. Tadi kan PC ping IP11 kan 32 ya, 33, sorry. 32 bisa ya, 33 PC IP sono, IP sini 32. Ya gitu enaknya pakai GNS. Sebetulnya kalau dibandingin sama software ini ya yang kita beli gitu, ini yang beli ya yang berarti nggak gratis gitu. Ini lebih enakan software yang gratis lah. Tapi nggak selamanya yang gratis itu open source. Nggak selamanya yang bayar itu closed source. Nggak selamanya. Ada yang bayar open source gitu. Dan ini gue juga pakai Firefox. Kenapa? Ringan. Gue ngejarnya ringannya doang. Buat editing gue juga pakai ini nih. Dia ringan alasannya. Udah gratis ringan. Masa lu mau ituin? Mau pilih yang bayar kan? Rugi lu ya. Cuma kelemahannya ya itu, kalau lu nggak biasa make, ya udah susah lu make. Mesti belajar dari awal, cuma ya demi kebaikan lu lah istilahnya. Apa di sini udah ada Apache ya? Gue juga lupa nih, gue tes Apache kali ya. Nggak tahu juga ini ada apa kagak.
rata-rata yang gue pakai juga software open source ya. Kalau ini PSD gue dikasih sama Adobe, dan si Windows ini bawaan laptop gue ya, jadi gue nggak bajakan. Asli gue benci banget sama bajakan karena alasan pertama itu dosa ya. Mungkin lu juga udah dibacotin sama Pak Yadi kalau yang open source itu lebih baik daripada yang bajakan. Gue di sini nggak ngomong yang open source itu lebih baik daripada yang closed source ya. Karena kalau closed source, kalau lu beli ya nggak apa-apa, kan lu udah beli. Coba kita cek ya. Oh, nggak ada, ya udah tes SSI dah. Nah, CCD-nya juga belum gue pindahin dari disk gue yang lama kan. Jadi cuma OS doang. Ya juga nggak ada ininya kayaknya. Gue coba ya udah. Kalau lu ada yang nanya yang gak gue jelasin di sini, ya lu itu aneh ya. WA gue, WhatsApp. Kalau perlu gue bikinin videonya. Ya kalau lu nggak nanya mah nggak bakal gue bikinin. Ini udah kayak install ya. Selalu aja sama gue mah. Kalau lu nggak minta ya gue kasih. Tadi udah ya SSA. Kita ke SSA ke sono, ke sebelah. Debian ya, kalau nggak salah. Kayak ini udah masukin IP. Tiga. Suka deh. Nggak masuk ya. Masuk. Kalau udah masuk SSA udah bisa ngapain aja lu. Malah yang lain-lain nih gue jelasin ya. Udah kan. Karena udah nggak ada yang bisa dites lagi ya. Nggak ada yang gue install. Gue akan coba matiin PC Debian ini nih. Yang tadi udah gue installin SSA. Gue akan coba matiin. Caranya ini. Nah sudah mati isinya. Padahal enggak gua ini ya, enggak gua pencet apa-apa. Mati PC-nya no. Padahal enggak gua matiin dari Debian-nya ya, matiin dari sini. Ya, jadi itu fungsi SSI ya, kalau misalnya lu salah satu fungsi yang cukup bantu juga. Sebetulnya di SSI juga bisa kirim file gitu ya. Cuma kalau dia butuh ini lagi konflik lagi. Namanya itu SFTP. Jadi dari SSI kan udah connect dulu istilahnya. Terus lu bisa kirim file gitu ke PC yang lagi lu connect ya. Dan itu juga lebih aman dari SFTP namanya. Oh iya, pasti lu banyak yang nanyain juga bedanya HTTP sama HTTPS itu apaan.
Yang pertama, kalau HTTP itu pakai port 80. Pakai port 80 kalau ini yang di sininya nih, kalau port namanya. Mana ya? Ini lah. Dulu lama nih. Oke. Contoh portnya yang ini deh. Ini contoh lah. Ini nggak bakal gue konekin juga. Kurang ininya juga nggak ada. Nggak bakal bisa ini. Nah, yang di sininya itu namanya port. Jadi setiap lu akses Google nih, kalau misalnya dia di depannya HTTPS, gini kan ya pasti ya kalau lu connect Google. Pasti kalau misal HTTPS nih, pasti belakangnya itu 443. Kalau lu nggak percaya coba aja. Udah masuk Google terus masukin belakangnya 443, pasti dia bakal masuk. Terus kalau misal angka lain misalkan 100 gitu ya, nggak bisa. Karena HTTPS itu makanya 443. Sedangkan kalau itu defaultnya ya, mungkin kalau situs lain yang diganti portnya juga mungkin beda. Itu defaultnya itu bisa diganti jadi supaya aman. Kalau lu akses HTTP, sebetulnya kalau Google diakses HTTP udah gak bisa ya, karena apa, karena alasan keamanan. Jadi HTTP sama HTTPS itu lebih aman. HTTPS kalau lu akses HTTP pasti belakang 80. Kalau nggak percaya lu cobain aja akses situs HTTP yang bisa ya. Jadi nggak semua situs sekarang itu bisa diakses HTTP doang, karena beberapa alasan keamanan. Nah, HTTPS itu lebih aman dari HTTP. Ya coba aja lu masukin apa gitu situs yang bisa lu akses pakai HTTP, pasti belakangnya 80. Kalau misalnya cuma gini doang, misal cuma gini doang, pasti belakangnya 80. Kalau lu nggak percaya coba aja kasih 80, pasti hilang dia, karena ya emang defaultnya 80. Jadi si browsernya udah paham gitu, si Firefox udah paham kalau HTTP makanya 80, kalau HTTPS makanya 443. Gak percaya lu cobain aja. Itu ya port salah satu bacotan dikit lah. Mungkin gitu aja dari gue ya. Kalau lu mau nanya mah PC aja, WhatsApp. Ntar gue buatin videonya kan, yang lain juga bantu juga mungkin kalau misalnya lu nanya. Gue juga sama-sama belajar kan. Kalau gue nggak bisa pasti gue nanya lu juga pada, lu udah bisa belum gitu kan. Oke, mungkin itu aja dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.